Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. Irhamillahumma al-ga'il. Tazawwaj minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin ya'asha hina min ad-dahri. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad bubidat arwahuhum lailatal qadri. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dulmatal gabri. Tazawwaj minat taqwa, berbekallah dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Katanya Allah, berbekallah. Dan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Jadi kita hidup di atas dunia nyari bekal, mengambil bekal. Bekal yang terbaik yang perlu kita cari, kita ambil dan kita miliki, yaitu adalah ketakwaan. Menjadi orang yang menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Fokus kepada diri kita, maksimalkan apa yang menjadi perintahnya Allah dalam kehidupan kita, serta jauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, kita perlu membantu orang lain untuk menjalankannya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan mencacinya, mencemoohnya, seakan-akan ia bebas dari kejelekan itu, seakan-akan dia bebas dari kejahatan itu, seakan-akan dia bebas dari kezaliman itu. Kita mencaci orang yang menjabat. Jangan lupa kamu juga menjabat sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kamu mencaci orang karena dia berbuat zalim atas rakyatnya. Apakah kamu tidak berbuat zalim kepada istri kamu? Kepada anak-anak kamu? Mencaci orang seakan-akan dia bebas dari kezaliman. Ingat, ketika kamu membiarkan istri kamu berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, membiarkan anggota keluarga kamu terbuka auratnya, kamu zalim kepada mereka. Karena itu kewajiban kamu untuk menghentikannya. Karena itu jangan menghina, apalagi menyebarkan kepada yang lain untuk supaya ikut serta marah. Orang yang nggak punya akal, orang yang gila, lupa akan dirinya. Tazawwaj minat taqwa, berbekal dengan ketakwaan. Jaga diri kamu menjalankan perintahnya Allah. Jaga diri kamu, tinggalkan larangan Allah. Bantu yang lain tanpa mencacinya, tanpa menghinanya. Karena kita sama dia sama-sama menjadi pemimpin. Ada yang menjadi pemimpin lebih luas dari kita, ada yang memimpin seperti kita dalam rumah tangga yang nggak lepas dari kezaliman. Menyebarkan kepada yang lain seakan-akan dia bebas, seakan-akan kunci surga ada pada dia. Sadar kamu dan dia ini sama-sama nggak megang kunci surga. Kemudian enaknya ceplas-ceplos.
Sedangkan orang lain ceplas-ceplos tentang dia, dia marah. Lah, kan aneh. Dia punya anak. Ada orang lain yang mencaci dia di depan anaknya. Marah nggak anaknya? Marah. Sebagaimana orang yang disebarkan dia tentang keburukannya dengan kejahatannya, dia punya anak. Anaknya marah, wajar. Makanya punya akal, punya otak dipakai. Maka ini penting. Pikirkan segala sesuatunya. Pikir, bukan asal kecetek, termasuk keser, bodoh. Bodoh. Makanya di hari Kamis yang lalu sudah kita sampaikan, kecerdasan, kedewasaan itu bukan diukur dengan umur, tapi diukur dengan fahamnya kita, mengertinya kita akan diri kita. Tuwek umur itu ke apa? Bukan tua umurnya, ini pakai. Berulang kali dikasih tahu pancet, tetap ini bukan dewasa namanya. Bukan tua, anak-anak namanya. Anak-anak. Dewasa tapi terus-menerus mengulangi. Terus-menerus. Apa coba faedahnya? Coba sebutkan satu faedahnya. Apa manfaatkan? Sebutkan satu. Satu aja sebutkan, nggak usah dua, satu. Apa? Pernah Rasulullah mengajak kita untuk membenci yang lain? Ngaku pencinta Rasulullah, ngaku pecinta Ahlul Bait, ngaku pencinta para salafus saleh. Pernah kita lihat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan turun mengajak orang lain untuk membenci yang lainnya? Yang diperintahkan Rasulullah apa? La tabaghadu wa la tadabaru. Yang diperintahkan oleh Rasulullah itu jangan saling membenci, jangan saling ngomong di belakang. Ngomong di belakang, saling membenci, menumbuhkan kebencian, menyebarkan kebencian. Mana ajarannya Rasulullah? Yang diperintahkan Rasulullah, la tabadaru, la tabaghadu, wa la tabaduru. Ditekankan lagi oleh Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah tidak mengatakan jadilah umat Islam yang seperti saudara, enggak. Kunu ibadallah, hamba-hambanya Allah, semuanya hambanya Allah. Ada yang bukan hambanya Allah? Semuanya hambanya Allah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kepada para hamba-hambanya Allah itu ikhwana, saudara. Saudara, jadi seperti itu. Karena itu kita perlu berbekal. Untuk siapa? Untuk diri kita. Apa bekalnya? Takwa. Bukan bekalnya nyaci orang. Bukan bekalnya menghina orang. Bukan bekalnya merendahkan orang. Bukan bekalnya itu berbuat salah kepada orang, enggak. Bekalnya takwa. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Jalankan. Apa yang dilarang oleh Allah? Hindarkan. Jauhi. Dan yang lain sebagainya. Takwa. Nah, Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Kalaupun kita sudah memaafkan tapi dia tetap berbuat, cukup bagi kamu balasannya Allah, nggak perlu kamu membalasnya. Buat apa? Kita membalasnya memuaskan diri atas dorongannya setan. Sia-sia. Sia-sia. Kita membalasnya atas dorongannya setan. Sia-sia. Makanya Sayyidina Ali ketika diludahi, kenapa nggak jadi membunuh? Karena nggak mau membunuh di dalam medan perang, tapi atas dorongan nafsu dan setan. Dihentikan, padahal tinggal blek mati. Tapi nggak mau. Mau mengerjakannya itu lillah.
karena Allah, bukan atas dorongan. Kita juga gitu. Perintahnya Allah, maafkan yang berbuat salah kepada kamu. Maafkan, berusaha, walaupun itu berat. Dia tetap ngulang-ngulangi. Sudah, nanti Allah yang akan balas. Balasan Allah lebih besar, lebih hebat daripada balasan kita. Kita mungkin membalas tapi nggak seberapa. Tapi ketika Allah membalasnya lebih, ya, nggak mungkin dia bisa lepas dari hal itu. Nah, karena itu fokus pada diri kamu. Ya. Benarkan diri kamu, kehidupan kamu dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Gak perlu kita ngurus yang lain, apalagi yang ngurus sesuatu yang gak bisa diurus. Hah? Sesuatu yang gak bisa diurus. Lapo ngentek-ngentek waktu itu. Nge-share ilmu itu jauh lebih manfaat dan faedah untuknya daripada nge-share yang menimbulkan kebencian kepada yang lain. Faedah mengeluarkan paketannya. Dengan menge-share kebencian, nggak ada faedahnya dia. Nggak ada faedahnya sama sekali. Justru melanggar apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita melihat aibnya orang, kesalahannya orang? Berhenti pada kamu, jangan ke yang lain. Itu kan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika kita melihat aibnya orang, kesalahannya orang, kekurangannya orang, berhenti pada kamu. Jangan ke yang lainnya. Manfaatnya? Manfaatnya untuk kita, bukan untuk orang yang kita tutupi aibnya, tapi untuk kita. Allah akan menutupi kesalahan kita di dunia dan di akhirat. Lah kalau kita bongkar, nggak ada yang tahu aibnya orang tersebut dan belum tentu itu benar, kan gitu ya? Belum tentu itu benar, kemudian di-share. Loh. Kalau benar itu berarti kejujuran, tapi itu adalah aib yang perlu ditutup. Kalau itu kebohongan, dia termasuk penyebar kebohongan. Penyebar kebohongan, pembohong berarti. Pembohong berarti. Karena itu nggak perlu, sudah, ngapain repot-repot? Apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Fokus pada diri kita, ibadah. Seperti para salaf itu. Para salaf itu nggak ngurus. Mau terjadi A, mau terjadi B, mau apa, mau ini. Yang penting mereka menjalankan ibadahnya, ketaatannya, mengajak orang lain untuk mengerjakannya. Nggak peduli ini mau membuat seperti ini mau membuat seperti itu, percuma. Ngurusi, habis tutup rohanya. Tutup pengajiannya akhirnya. Ngurusi dan nggak ada faedahnya. Justru yang seperti ini berfaedah, ngajak orang lain, nambahkan faedah, berfaedah. Nah, ini termasuk bekal takwa, fokus pada diri kita, ajak orang lain. Nggak perlu kita ngurusi yang di luar. Mau ini meledak, mau ini ngebom, mau ini korupsi, mau ini menghancurkan ini, jarno. Allah tidak akan melupakan kejahatan dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita mau nggak tahu, kita mau tahu, Allah yang tahu. Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Cerita para pemimpin-pemimpin zalim sudah banyak. Mana mereka? Habis. Atas usahanya para nabi, Allah. Fir'aun diperangi Nabi Musa, dibom sama Nabi Musa, dihancurkan istananya. Enggak, nggak perlu. Bahkan Nabi Musa dikejar lari, tapi akhirnya siapa yang membalas? Siapa yang menghancurkan Fir'aun? Allah. Dengan apa? Air, mati, blus, amblas, hilang. Sudah selesai cerita Fir'aun. Namrud, semuanya takut, nggak ada yang berani. Nabi Ibrahim sendirian akan diazab dengan api sama Namrud. Tapi
yang menghancurkan Namrud dan orang-orang yang bersamanya siapa? Allah. Lewat apa? Nyamuk atau semisalnya. Selesai. Siapa lagi? Korun. Kekayaannya dan yang lain sebagainya hancur dengan siapa? Zakat nggak mau mengeluarkannya dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Habis. Bukan dengan kuasa kita, sudah serahkan kepada Allah. Jalankan apa yang semestinya kamu jalankan. Nggak perlu macam-macam. Nggak perlu mencaci, nggak perlu menghina, nggak perlu menyebarkan apapun. Jalankan yang semestinya kamu jalankan. Mereka nanti akan dihancurkan sama Allah. Kok bingung? Dari dulu sudah seperti itu, apalagi politik. Aduh, kita ini nggak tahu politik. Jangan sok berpolitik. Orang nggak ngerti komputer, gaya yang megang komputer rusak. Wes talah, nggak perlu berpolitik. Kamu nggak ngerti sama sekali. Saya deket sama Fulan, saya deket Fulan. Bapak koncedek daipet tidurnya bareng. Nggak ngerti kamu dibodohi sama dia. Terus kamu dekat dengan orang politik, kamu dikasih tahu seakan-akan kamu sudah ngerti. Kamu dibodohi sama dia. Isinya kebohongan, kamu kok ya kemudian karena dekat, sedekat apapun kamu dengan mereka, kamu dibodohi. Itu. Kemudian sok berpolitik, sok ikut-ikutan. Wis talah. Wis marungo biasa dodol sepeda motor, biasa dodol oma. Ojo ngurusi politik. Urusi diri kamu tuh. Salatnya kamu bener apa enggak? Kok ngurusi politik? Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Upload ini, upload itu, apa faedahnya? Enggak nyadar, enggak ada faedahnya. Coba contohkan satu faedah. Contohkan apa yang sudah dilakukan dengan gerakan yang luar biasa, apa faedahnya? Contohkan apa? Terlaksana apa yang diinginkan? Tidak ada terlaksana, dibodohi ya. Tuh yang didukung mana sekarang? Yang didukung mati-matian mana sekarang? Tidak mikir, nggak terbuka akalnya si goblok guys. Buka mata kita ini, buka akal kita. Kadang kita jengkel sih. Aduh ngaji bolak-balik si goblok guys. Sudah dibutuhi dengan mata kepalanya, masih mau urusan dengan mereka, apa faedahnya? Nggak ada. Sudah ini loh perintahnya, tazawwaj minat taqwa. Bekalkan diri kamu dengan ketakwaan, dekatkan. Sudah fokus ibadah. Fokus kepada kanan kiri kamu, tetangga kamu itu loh yang nggak ngerti. Kok fokus kok pada pemerintahan? Tetangga kamu yang nggak ngerti itu loh fokuskan. Tetangga kamu yang membutuhkan itu, fokuskan diri kamu untuk itu lebih manfaat daripada fokus dengan pemerintahan. Apa faedahnya? Apa yang kita dapat? Tidak ada. Tetangga kanan kiri kita nggak ngerti hukum, kita diem. Tetangga kanan kiri kita melakukan kesalahan, kita diem. Jenazah nggak ngerti, kita diem. Kita nggak berusaha merubahnya, ngurusi pemerintahan. Kemudian menjadi orang yang sok hebat. Engkau ditakoi huruf hijaiyah, lek ngene lek ngono nggak ngerti. Aduh. Hanya karena mau kamu masuk ormas apapun, lek bongol ya tetap bongol. Kalau bodoh ya tetap bodoh. Bukan masuk ormas terus ngerti pinter ngono, nggak ada. Nggak ada. Mau masuk ormas apapun, mau yang pemimpinnya habaib ataupun pemimpinnya kiai, bukan dengan masuk ormas kemudian menjadi orang yang pinter. Tetap kalau bodoh ya bodoh. Belajar itu penting. Takwa. Kenapa? Fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Kamu nggak tahu apakah datang malam kamu masih hidup sampai waktu subuh. Mencaci belum minta maaf kepada orang yang dicaci. Belum tentu yang disebarkan itu juga benar.
bisa jadi hoax. Rasanya lucu kadang-kadang lihat seperti ini lucu. Kalau itu musuhnya, wah disebarkan seakan-akan itu pasti benar. Tapi kalau tentang yang didukungnya, wah seakan-akan itu hoax. Wah benar itu hoax, itu nggak melakukan seperti ini, sepertinya. Sekarang kebenarannya itu di mana? Sama-sama anunya lah. Mereka menyebarkan tentang yang didukungnya dibilang hoax. Ketika yang dilakukan yang musuhnya itu benar, enaknya loh. Enak kalau gitu, makanya pikir, semuanya pikir, pakai akal. Allah kasih akal ini mikir. Mikir. Digunakan akal ini. Akal ini digunakan mikir. Dalam Al-Qur'an Allah yatadzakkar ulul albab. Afala ta'qilun. Diperintahkan untuk berpikir sama Allah. Pikir. Kalau yang disebarkan mereka, oh, Tuan, menteri ini, Tuan, pejabatnya, Tuan, terus. Kalau anggotanya, enggak, hoax itu. Pertanyaannya benar apa enggak? Itu hoax, yang sana benar. Tahu dari mana? Wong dia dapat. Agama itu, agama tentang kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Puasa harus apa? Ru'yatul hilal. Harus ru'yatul hilal. Ketika ada yang melihat, mengkabarkan kepada kita, kita nggak boleh kemudian menyebarkan. Dan kita boleh wajib puasa kalau memang meyakini itu benar dan orang yang mengkabarkan itu tidak pernah berbohong. Ya. Tapi kalau kita nggak meyakini kebenaran, kita nggak wajib puasa. Ini agama yang diwajibkan oleh Allah. Nggak boleh menyebarkan kok. Nah, itu. Coba lihat ketika disebarkan, terjadi kekacauan nggak? Masih ingat nggak? Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2006-an, 2007-an. Kenapa? Semestinya tidak disebarkan. Kekacauan. Yang sana hari raya, yang sini enggak. Ini ormas yang sama ini. Yang di sana enggak hari raya, yang di sini hari raya. Yang di sini pun pecah. Ada yang berhari raya, ada yang tidak. Ini dalam agama. Nunggu apa? Nunggu tabayun. Dari mana? Pemerintahan menyatakan ditetapkan. Wah, yo kabeh. Ini belum ditetapkan ini benar atau enggak, disebarkan. Makanya keliru. Apalagi kita nggak pasti hidup. Kita sekarang ini nggak pasti hidup sampai sore. Sore nggak pasti hidup sampai fajri. Fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Fa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat atfanuhu wa huwa la yadri. Ada pemuda-pemudi tertawa di waktu paginya atau tertawa di waktu siangnya, kafannya sudah dibuat. Kafannya sudah disiapkan. Dan dia nggak ngerti. Kafan untuk dia ini sudah ada. Dia nggak tahu. Dia tertawa, dia senang, dia ria-rio dan yang lain sebagainya. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit? Berapa banyak orang yang sakit hidupnya lebih lama dari yang sehat? Sakit, keluar masuk rumah sakit, nggak mati-mati. Sing nggak melbu rumah sakit, nggak tahu masuk rumah sakit, mati. Sehat, bugar, nggak mati. Tapi yang sakit bolak-balik, nggak mati-mati. Yang sakit ini ditunggui, dirawat, yang ngerawat mati duluan. Yang sakit masih hidup. Ini ya, kematian. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin perempuan, mempelai perempuan menyiapkan tempat tidurnya untuk suaminya, ya. Belum dilaksanakan malam pertama atau belum berkumpul malam pertama, arwahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala mati. Ya. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim, berapa banyak anak kecil yang diharapkan usia mudanya atau usia tuanya, tapi waqad udkhilat ajsaduhum dzulmatal kubri, ternyata jasadnya sudah dimasukkan ke liang lahat. Bapaknya seneng anaknya sekolah, pinter, ya? Wah ini sudah diharapkan menjadi dokter, sudah diharapkan menjadi insinyur, sudah diharapkan menjadi arsitek dan yang lain sebagainya. Rekreasi sekolahan ke pantai atau yang lainnya tenggelam. Yes. Harapannya pupus, harapannya ludes, hancur. Berapa banyak? Anak kecil diharapkan besarnya menjadi orang yang hebat, orang yang mulia, tapi belum menjadi orang yang mulia dan masih kecil sudah mati. Nah, itu menunjukkan apa? Kematian sangat dekat. Kematian sangat dekat. Karena itu mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat jalan, melewati kuburan. Lewat kuburan berhenti Sayyidina Ali. Berhenti mengucapkan salam. Assalamualaikum ya assalamualaikum ahlad diyar muhishah wal mahalil mughfirah. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa bikum amma qalilin lahikun. Katanya Sayyidina Ali mengucapkan salam, ya, penghuni tempat yang mengerikan, ya, dan tempat yang kosong, ya. Kuburan masa nyaman, nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya, nggak ada kasurnya, nggak ada bantalnya, nggak ada guling. Walaupun di atas lampunya terang benderang, tetap di bawah ya gelap gulita. Kan gitu ya, gelap gulita. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, penghuni tempat yang mengerikan dan tempat yang kosong. Antum lana salaf. Kalian bagi kami adalah pendahulu. Wa nahnu lakum taba', kami akan menyusul. Ya, kami akan mengikuti. Wa bikum amma qalilin lahikun. Kepada kalian dalam waktu dekat kita akan menyusul. Ya, kita akan mengikuti kalian. Dan kita dalam waktu dekat akan menyusul. Allahumma ighfir lana wa lahum wa tajawaz anha wa anhum. Ya Allah, ampunilah untuk kami dan untuk mereka. Ya, maafkan dari kami dan dari mereka. Tuba liman dzakaral ma'ad. Katanya Sayyidina Ali, tuba, beruntung orang yang mengingat akhirat. Wa amila liyaumil hisab, dan beramal untuk hari hisab. Nah, jadi benar-benar menjaga kesehariannya agar tidak mendapatkan hisab yang buruk, hisab yang jahat, hisab yang jelek. Kemudian waqani abil kafaf, merasa puas, merasa senang, nerima dengan yang ada. Wa radhiya anillahi ta'ala, ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, ya, khitab kepada yang sudah mati. Ammal azwaj faqad nukihat, pasangan kalian telah dinikahkan. Kalau itu ada perempuan berarti suami kalian telah menikah. Nah, kalau itu laki-laki berarti istri kalian telah menikah. Wa amad diyar faqad sukinat, tempat tinggal yang kalian tinggali telah ditinggalkan, telah ditinggali orang. Entah itu ahli waris atau orang lain ketika dijual. Wa ammal amwal faqad qusimat, harta telah dibagi, warisan. Ya, harta yang kalian miliki ini itu telah dibagi. Wa hadza ma indana, yaitu yang kita miliki. Ya. Dan ini yang ada pada kami, ada kepada kami, yang masih ada pada kami. Ya. Fama indakum, apa yang ada pada kalian? Nah, kalian sudah mati, apa yang ada pada kalian sekarang? Pasangan, ya. Kemudian tempat tinggal, harta, nggak ada. Kita yang masih hidup masih bisa menikah, masih bisa tinggal di rumah atau membeli rumah, harta masih ada. Tapi apa yang ada pada kalian? Tsumma tafata ila ashabi, kemudian Sayyidina Ali menoleh kepada orang yang bersamanya.
ama indahum lau takallamu, katanya Sayyidina Ali, adapun apa yang ada pada mereka jika mereka berbicara, laqalu, jika mereka menjawab, mereka akan menjawab, wajadna khairaz zadi at-taqwa, kami mendapatkan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Ya, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Nah, oleh Sayyidina Ali setelah mengingatkan, ya, kalian sudah meninggalkan ini, meninggalkan itu, dan kami telah mendapatkan ini, mendapatkan itu. Sekarang apa yang ada pada kalian? Kalau mereka bisa menjawab, mereka akan menjawab sebaiknya apa yang kita dapatkan adalah sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Dan itu perlu kita bertakwa sebagaimana Allah berfirman. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. بشر فؤادك بالنصيب الوافي بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم فلذ به وشراب من التوحيد كأسا صافي وشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى مناص الجمع كف متخليا عن كل فال للتفرق نافي والباس لرب العرش في أكداره ثوبا من التسليم وعف ضافي واستغفر ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحل بالفضل والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعوافي وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنية كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنة وكتد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف
راح اليقين أعز مشروب لنا فاشرب وتب وسقر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقد أخطأت طريقة من يقول بخلافي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تاشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكفي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بعزفها. اللهم اوصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي الزلفى لديك. صلى الله عليه وسلم محمد. فاتها بن القلب والإقبال والصدق كل حال وحدث سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والمجتهدين ومقلدين وجميع مصنفي الكتب النافعة خصوصا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم من محبهم ومن بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وإلى رسولنا مجد الله حمدني سيدنا بيت الله بن أحمد سيدنا علوي بن بيت الأحمد سيدنا محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن سكاوى بن سكنة ومن مختار وإخوانهم وجميع ساداتنا علي بعلوي وأصولهم وجميع أولئك الكون أجمعين المكان وحمد مشارك ما غير بها ولا الحبيب جعفر بن شيخ والكاتب بن حسن سكاوى والحبيب الكاتب بن أحمد سكاوى والحبيب الكاتب بن كتب سكاوى والحبيب سلم بن أحمد بهارون والحبيب عبد الله بن أبي بكر سكاوى وإسحاق بن محمد سكاوى وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم ومدلين بهم والأرواح وجميع بحقهم على الله وأسرهم عند الله إن الله يفتح علينا فتوى العارفين
ويفقهنا في الدين ويعلم التأويل ويهدينا لسبيل السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والأهم الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلاء ويقضي جميع دنيا دين الدنيا بالمسر ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم للرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى ما نوى صالح ونمل حيمار وعلى ما نوى مشيخنا لنا وما قسقسنا وما طلبوا طبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلح النية والذرية وجل الحاجات كلام مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والولي وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي بالأيام والليالي. اللهم لا الجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك بصيرا. اللهم نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم أحينا لنا للإسلام والسنة وتوفنا للإيمان وتوبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي محمد. الحمد لله رب العالمين.